wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Micro Teaching Mata Kuliah SKI. Akan menjelaskan materi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Iza, bisa dipanggil Bu Iza. Assalamualaikum semuanya. Dan saya Rofianti, bisa dipanggil Bu Rofi. Assalamualaikum semuanya. Selamat menyimak dan menyaksikan video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Akila hadir, Naili hadir, Farida hadir, Abdillah hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ayo semua tenang, ayo duduk di tempatnya masing-masing. Ayo Musa duduk di tempatnya masing-masing. Naili ayo. Kalau tidak tenang, tidak rapi tempat duduknya, duduk di tempat duduk masing-masing, Bu Guru tidak akan mulai pelajaran. Ayo semuanya yang rapi dulu. Ya, pintar semuanya ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca surah An-Nasr. Ya, minggu kemarin yang laki-laki yang mimpin. Sekarang gantian yang perempuan, siapa yang memimpin? Ya, Mbak Rifa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Amin. Ya, Bu Guru mau tes semangatnya dulu hari ini. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Ayo kurang semangat. Kalau Ibu Guru bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Oke, pinter semuanya. Terus kalau Ibu Guru tanya kabarnya, bagaimana kabar kalian semua? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Ya, sebelum Bu Guru mulai pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau mereview sedikit materi kita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Siapa yang sudah lupa? Ya, kok sudah banyak yang lupa ini? Ya, karena minggu kemarin liburnya lama ya, jadi banyak yang sudah lupa. Oke, Bu Guru mau mereview sedikit ya materi kita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang mengiringi lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian apa itu? Iya, yaitu di mana ada peristiwa pasukan gajah.
peristiwa pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menghancurkan Baitullah. Siapa raja yang memimpin pasukan gajah tersebut? Raja siapa namanya? Ya, Raja Abraha. Raja Abraha beserta dengan 6.000 bala tentaranya. Ya, namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan burung-burung ababil beserta batu kerikil yang dibawanya dari panasnya api neraka. Kemudian banyak dari pasukan gajah tersebut yang melarikan diri, bahkan ada yang meninggal dunia. Ya, kemudian peristiwa ini Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Fil. Ayat 1-5. Kemudian lahirlah Rasulullah, lahir pada tanggal berapa Rasulullah lahir? Ya, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ya, jadi Rasulullah lahir disebut juga dengan tahun gajah. Pada tahun gajah, kenapa disebut tahun gajah? Ya, karena ada peristiwa itu tadi, peristiwa yang mengiringi lahirnya Rasulullah, peristiwa pasukan gajah yang ingin. Baik, sekarang kita fokus ke materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Ya, Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Siap belajar ya semuanya ya. Ya, tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Ya, jadi Bu Guru mulai ya. Selama pembelajaran jangan ada yang rame sendiri, jangan ada yang bicara dengan temannya. Semua harus mendengarkan penjelasan dari Bu Guru ya. Ya, jadi Bu Guru hari ini mau menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Kemudian nanti tugas-tugas dan keistimewaan Rasulullah akan dijelaskan oleh Bu Guru Rofi. Ya, sebelumnya Bu Guru mau tanya, mengapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Iya, Mbak Nazil. Memberi petunjuk. Ada yang lain? Ya, Mbak Rahma. Membawa kebaikan. Ya, ada yang mau jawab lagi? Ya, Mbak Alifah. Membawa manfaat. Baik. Ya, semua jawabannya benar. Membawa Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk membawa petunjuk seperti yang dikatakan Mbak Nazil, membawa kebaikan seperti yang dikatakan Mbak Rahma, dan membawa manfaat. Ya. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat untuk membawa kebenaran, membawa kebaikan bagi seluruh umatnya. Baik itu seluruh makhluk hidup ya, baik itu berupa hewan, tumbuhan, dan beserta alam dan seluruh isinya. Ya, jadi Rasulullah memang memberi banyak manfaat bagi kita semua. Ya, memberi petunjuk bagi siapa yang mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ya, ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi sudah paham ya apa yang dimaksud dengan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107.
Ya, jadi memang Nabi Muhammad diutus oleh Allah, diberi mukjizat, diberi keistimewaan oleh Allah untuk sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, kedudukan beliau paling tinggi di antara semua para nabi dan para rasul. Beliau merupakan nabi terakhir, penutup para nabi. Ya, seperti di lagu 25 Rasul. Ya, masih ingat kan semuanya lagunya? Ya, ada di lirik terakhir. Wal akhirul khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ya, jadi di lagu itu juga sudah ada bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, penutup dari semua para nabi. Ya, Rasulullah merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Iya, pemimpin semua para nabi dan para rasul. Dan pasti apa yang dibawa Rasul itu pasti benar. Apa yang beliau bawa? Iya, ajaran Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sini sudah pasti ya siapa yang pantas kita jadikan idola? Spider-Man, Batman, Iron Man, Superman, Wonder Woman. Ya, itu bukan idola yang pantas untuk dijadikan kita idola ya, karena itu merupakan khayalan, itu merupakan fiksi, jadi itu tidak pantas kita jadikan idola. Jadi siapa yang pantas kita jadikan idola? Iya, yang pantas kita jadikan idola Nabi Muhammad SAW, yang sudah pasti membawa kedamaian bagi seluruh umat Islam. Ya, sekarang ini ayatnya silakan dicatat dulu. Setelah itu Bu Guru lanjut penjelasan berikutnya. Ya, setelah kita paham apa maksud dari Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, terus Bu Guru, bagaimana cara kita mendapat rahmat dari Nabi Muhammad SAW? Iya, jadi caranya tentunya kita semua sebagai umat Islam harus mengikuti, menerima ajaran yang dibawa Rasulullah. Ya, di sini Bu Guru sudah menyiapkan gambar 1, gambar 2. Nah, di sini juga Bu Guru sudah tempel. Di sebelah kanannya ada gambar apa? Ya, ini gambar pengikut Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad yang mau mengikuti majelis Nabi Muhammad. Nah, sebelah kiri ini gambar kaum kafir yang menyembah berhala, yang tidak mau taat kepada Allah. Ya, dari kedua gambar ini Bu Guru mau menjelaskan bagaimana Rasulullah bisa memberi rahmat tidak hanya bagi kaum muslim saja, tetapi juga bagi kaum kafir. Bagaimana itu? Ya, bagi kaum muslim, bagi mereka yang mau mengikuti, menerima ajaran Rasulullah, ya seperti rajin sholat, rajin mengaji, ya, suka memaafkan, maka di sini Allah akan memuliakannya di dunia dan juga di akhirat. Terus kemudian bagaimana sikap Rasulullah terhadap kaum kafir Quraisy? Nah, bagi kaum kafir yang memerangi Rasulullah, maka Allah akan menurunkan azab bagi mereka. Tetapi bagi siapa kaum kafir yang mau berubah menuju kepada kebaikan, ya, mau mengikuti petunjuk Rasulullah, memperoleh hidayah atas petunjuk dari Rasulullah, maka Allah akan menunda azab bagi mereka. Tetapi bagi siapa yang sudah berkali-kali diingatkan tetapi tetap membangkang, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tidak taat sama Allah, ya, maka Allah akan menurunkan petaka, menurunkan azab bagi mereka, bagi kaum kafir tersebut. Nah, di sini Bu Guru punya cerita tentang kaum kafir Yahudi yang masuk Islam atas ajakan Rasulullah. Siapa yang mau mendengarkan? Iya, jadi ceritanya begini. Dahulu ada kaum Yahudi yang sering membantu melayani Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Yahudi ini jatuh sakit. Kemudian Rasulullah datang menjenguk kaum Yahudi tersebut. Setelah itu Rasulullah mendekati
kaum Yahudi tersebut. Masuklah dan berkata, masuklah engkau ke dalam Islam. Kemudian Yahudi ini menoleh ke ayahnya. Ayahnya berkata, taatilah Rasulmu. Dan akhirnya kaum Yahudi tersebut masuk Islam. Nah, kemudian Rasulullah keluar dan berkata, alhamdulillah Allah telah menyelamatkan kaum Yahudi tersebut. Nah, disinilah bukti bahwa Rasulullah itu tidak hanya memberi rahmat bagi kaum muslim saja, tetapi juga bagi kaum kafir, bagi siapa yang mau mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, oleh karena itu kita semuanya sebagai umat muslim harus membenarkan ajaran Rasulullah, karena Rasulullah itu selalu mencontohkan hal-hal yang baik-baik. Beliau selalu sabar, selalu sabar walaupun sudah diolok-olok, sudah dicaci maki, tetapi beliau tetap suka memaafkan. Beliau selalu memecahkan masalah tidak dengan cara kekerasan. Oleh karena itu kita semua harus siap mencontoh Rasulullah. Siap ya semuanya mencontoh Rasulullah? Iya, harus siap. Oke, setelah dijelaskan materi oleh Bu Iza, kita lanjutkan ke sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sifatnya itu ada berapa, anak-anak? Ya, benar, ada 4. Oke, ada lagunya buat sifat wajibnya Nabi Muhammad SAW seperti ini ya. Sifat Rasul kita semua harus tahu. Pertama sidik, artinya jujur. Kedua tabligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga fatona, yang berarti cerdas. Dan keempat amanah, yaitu dapat dipercaya. Itu sifat para rasul yang harus kita teladani. Ya, Nana, dapat diketahui ya, dari lagu tersebut ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama yaitu sidik, yang kedua yaitu amanah, yang ketiga yaitu tabligh, yang keempat fatona. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Ada yang tahu artinya sidik itu apa? Ya, benar sekali Mu'alifah. Sidik itu benar. Sidik itu benar dan jujur. Nabi Muhammad itu memiliki sifat sidik dalam perilaku dan setiap katanya. Jadi Nabi Muhammad itu mustahil, tidak mungkin untuk berbohong. Berbohong itu dosa ya pastinya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu sidik, selalu jujur dalam setiap kata dan perbuatannya. Yang kedua yaitu amanah. Amanah, ada yang tahu artinya amanah? Benar. Amanah itu dapat dipercaya, terpercaya. Nah, Nabi Muhammad ini diberi gelar oleh orang Mekah ini Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sudah diberi gelar tersebut. Jika beliau diberi kepercayaan, diberi amanah oleh orang lain, niscaya orang lain itu percaya bahwa Nabi Muhammad akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin. Nah, tidak mungkin juga Nabi Muhammad itu bersifat khianat, kebalikannya amanah. Artinya khianat itu mengingkari. Jadi contohnya amanah dalam kehidupan kita sehari-hari itu ketika kalian ada yang dititipi barang sama temennya, dipercaya temennya untuk dititipi barang. Aku titip ini ya,
ke kamu, pasti orang tersebut mempercayakan kepada kalian yang dititipi. Lah, kalian yang dititipi ini harus menjaga barang tersebut dengan baik. Yang ketiga yaitu tablik. Ada yang tahu apa artinya tablik itu? Iya, kamu, Abdillah. Apa artinya? Menyampaikan. Benar. Tablik itu artinya menyampaikan. Para nabi dan rasul itu wajib menyampaikan perintah dan larangannya Allah kepada para umatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin bersifat khidman atau menyembunyikan pesan Allah. Sifat yang keempat apa? Fatona. Ya, fatona. Fatona itu artinya cerdas. Fatona berarti cerdas. Seorang Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin bersifat balada atau bodoh. Selanjutnya yaitu tugas Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira, dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Ayat tersebut bahwa dapat diketahui Rasulullah sebagai Rasul Allah sebagai rahmatan lil alamin mengemban tugas sebagai berikut. Yang pertama, syahidan. Syahidan yaitu Nabi Muhammad itu kalau akan menjadi saksi perbuatan manusia ketika di hari akhir. Yang kedua, mubasyiron. Nabi Muhammad itu sebagai pembawa kabar gembira bagi umatnya. Jika umatnya itu menjalankan perintah Allah, umatnya akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga yaitu nadhiran. Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada umat manusia. Jika tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat yaitu da'iyan ilallah, penyeru kepada agama Allah untuk memeluk agama Islam. Yang terakhir, yang kelima yaitu sirajan munira, yaitu cahaya yang menerangi umat manusia yang dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, Nabi Muhammad itu diutus itu tidak hanya untuk orang-orang Mekah saja, tetapi untuk seluruh umat Islam. Jadi Nabi Muhammad disebut Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Oke anak-anak, dari semua penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Bu Iza dan saya Bu Rofi, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa? Iya, Akila? Oke, benar, ya. Ya anak-anak, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Ya, jadi Rasulullah itu sebagai rahmat bagi semesta alam, bagi kita, sebagai hamba Allah, bagi hewan, tumbuhan, beserta alam dan isinya. Jadi kita semua ini merupakan umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus wajib mengikuti petunjuk Rasulullah. Iya, mengikuti ajaran Rasulullah dan menaati Allah. Apa yang harus diperintahkan Allah kita ikuti, yang dilarang Allah kita jauhi. Dan bagi siapa kaum kafir yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah atas hidayah dari Allah, ya maka Allah juga akan memuliakan mereka. Oleh karena itu kita semua di sini harus mencontoh Nabi Muhammad. Rasulullah lah sebaik-baik teladan. Ya, jadi Rasulullah harus kita jadikan suri tauladan, di mana Rasulullah selalu santun dalam berbicara. Rasulullah tidak pernah marah, selalu memaafkan. Jadi kalau ada temannya yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh balas dengan kejahatan. Kita harus mau memaafkan, harus dibalas dengan
kebaikan ya. Kita harus saling berbagi dalam kebaikan. Kalau ada temannya makan berdiri, kita harus ingatkan, harus mau mengingatkan ya. Ya, selanjutnya sifat wajib bagi Nabi Muhammad itu ada 4. Yang pertama, sidik yang berarti jujur. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah yang berarti cerdas. Dan serta tugas Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama, syahidan, mubasyiron, wanadiron, da'yan ilallah, dan sirajan munira, seperti yang telah Ibu jelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai ayat 46. Oke, sekarang ada tugas untuk kalian semua. Silahkan didiskusikan sama teman sekelompoknya tentang materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sudah Ibu sediakan tabel yang di situ berisi poin-poin tentang materi kita pada hari ini. Nah, nanti didiskusikan sama teman sekelompoknya. Nanti minggu depan Ibu tanya siapa yang berani mengingatkan temannya dan membantu temannya dalam kebaikan. Ya, Ibu tanya satu-satu nanti. Oke, minggu depan Ibu cek ya, jangan lupa dikerjakan. Ya, sudah paham ya tugas yang disampaikan oleh Bu Guru Rofi? Ya, jadi tugasnya dikerjakan di rumah, minta bantuan ayah, ibu, kakak di rumah. Nah, jangan lupa bukunya dibaca untuk materi kita minggu depan. Ya? Ya. Oke. Cukup sekian, waktunya sudah habis. Bu Guru akhiri materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video pembelajaran dari kelompok kami mengenai Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.